Hari ini dalam perayaan HUT ke-76 Indonesia tercinta, kita akan pikirkan sebuah tema doa dan harapan untuk Indonesia. Firman Tuhan diambil dari satu ayat, yaitu 2 Tawarik 7 ayat 14 yang tadi sudah dinyanyikan. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, yang mengerti firman Tuhan, dan melakukannya. Memang sungguh bangga dan indah menjadi orang Indonesia. Sebab Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai macam suku di sana. Berbeda-beda, tadi kita sudah lihat. Tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul, saudara bangga dengan suku saudara. Saya ingat seorang teman yang sudah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, almarhum Dharma Sadono. Mungkin sebagian saudara kenal. Dia pernah menuliskan demikian. Dia bilang kita boleh bangga menjadi orang Indonesia. Khususnya kalau menjadi suku Jawa. Ada yang suku Jawa? Lebih bangga gak? Yeah. Sebab apa? Sebab bahasa Jawa itu lebih kaya dengan perbendaharaan kata dibandingkan dengan bahasa Inggris. Termasuk Indonesia secara nasional. Misalnya, kata jatuh bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, fall. Ya, mau jatuh ke depan, jatuh ke belakang, jatuh ke kiri, ke kanan, bagaimana kondisi jatuhnya tetap disebut jatuh. Tapi kalau bahasa Jawa katanya berbeda. Nah, kalau jatuh ke belakang itu namanya nggeblak. Kalau jatuh dari atas, ciblok. Jatuh ke depan, nyungsep. Jatuh terlempar, enjungkel. Jatuh karena tersandung, jelongop. Jatuh terus meluncur, endlosor. Jatuh dari tempat tidur, nggelundung. Jatuh tertidur, kesirep. Jatuh disertai kehilangan kesadaran, semaput. Jatuh gak bangun-bangun lagi, mate. Jatuh tak sengaja, kepleset. Jatuh terguling-guling, kringkelan. Jatuh meluncur tanpa ada penahannya, embrosot. Jatuh miskin, melarat. Jatuh dari lantai 5, modar. Hebat ya bahasa Jawa itu ya. Nah saudara, dalam situasi dan kondisi sekarang ini di Indonesia, kita kategorikan sebagai jatuh yang bagaimana? Jatuh miskin, jatuh sakit, jatuh melarat, jatuh yang bagaimana? Sebab itu hari ini kita perlu berdoa untuk Indonesia. Di masa pandemi yang belum berlalu, dengan varian Delta yang mengganas di sana. Kita banyak mendengar berita, tadi sudah kita doakan, ya, ada keluarga, ada family yang harus masuk rumah sakit, yang masuk ICU, sebagian sembuh, sebagian harus meninggal dunia. Sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Sungguh-sungguh sangat prihatin. Puji-pujian yang kita nyanyikan tadi, puisi yang dibacakan, semuanya memiliki sebuah doa dan harapan supaya Indonesia segera bisa dipulihkan, segera disembuhkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, teks yang kita baca tadi dalam 2 Tawarik pasal 7 itu adalah janji Tuhan kepada Raja Salomo.
dan kepada seluruh umat Israel yang saat itu mentahbiskan bait suci, bait Allah, dan mereka pesta, mereka pengucapan syukur, berdoa dan menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan menyampaikan janjinya bahwa kalau ada bencana, kalau ada badai menerpa, baik itu dalam keluarga mereka, baik itu dalam ladang mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam jasmani mereka, ada sakit penyakit, Tuhan berjanji akan memulihkan negeri tersebut. Nah, janji ini saudara hari ini berlaku untuk Indonesia. Itu harapan kita, bahwa di tengah-tengah badai pandemi yang belum berlalu ini, Tuhan memulihkan Indonesia kita yang tercinta. Memang ada banyak manusia berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ingat saudara, apapun usahamu, berapapun hebatmu, berapapun pintarmu, kalau tidak mengandalkan Tuhan, usaha manusia pasti sia-sia. Amin. Sebab itu kita akan berdoa supaya Indonesia dipulihkan oleh kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan memberikan ada 3 syarat supaya bisa mendapatkan pemulihan dan berkat Tuhan. Itu menjadi pokok doa kita. Itu menjadi harapan kita di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini. Syarat yang pertama, rendah hati dalam berdoa. Saudaraku, Tuhan Sang Pencipta, Juru Selamat kita, menantang orang yang tinggi hati. Menantang orang yang sombong, yang menganggap dirinya pintar. Tapi Tuhan akan memberkati orang yang merendahkan hatinya. Itu syarat pertama. Orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya akan ditinggikan, akan dipulihkan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersujud berdoa. Berdoa kepada Tuhan dengan tulus, dengan jujur. Itu rahasia pertama. Doa yang sejati harus jujur, harus tulus, harus benar-benar dari hati yang paling dalam. Bukan berpura-pura, bukan asal teriak, bukan asal panggil nama Tuhan. Bukan. Bukan kemunafikan, tapi sungguh-sungguh jujur. Mengaku di hadapan Tuhan. Nah, suatu kali ada seorang anak, katakanlah namanya Noni, dia usia 5 tahun. Mamanya bilang sama dia, Noni ini sudah jam tidur, ayo tidur. Noni bilang, enggak Ma, masih mau main. Ayo tidur, pokoknya Noni belum mau tidur. Ayo tidur Noni, dan ingat sebelum tidur harus berdoa. Sekarang tutup matamu, ikutin doa Mama. Noni terpaksa ikut, dia tutup mata. Mamanya bilang, Tuhan Yesus. Noni bilang, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu. Sekarang Noni mau tidur. Enggak kok Tuhan, Mama bohong. Noni belum mau tidur. Mamanya bilang, Noni. Siapa yang benar? Mama apa anak? Anak. Doa itu harus lahir dari hati nurani yang paling dalam. Yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh. Mengaku bahwa kamu tidak berdaya. Mengaku bahwa kamu membutuhkan pertolongan Tuhan. Mengaku bahwa segala kepunyaanmu, milikmu, kekayaan dan kehebatan itu tidak ada gunanya tanpa Tuhan. Itu doa. Jadi bukan asal bunyi, asbun, bukan. Bukan asal teriak-teriak, bukan. Bukan asal basa-basi atau pura-pura, tidak. Tuhan tidak akan mendengar doa demikian. Itu sebabnya kita berdoa untuk Indonesia. Supaya setiap rakyat Indonesia di masa pandemi ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Dan berdoa sungguh-sungguh. Diberi kesadaran dulu. Kesadaran bahwa diri terbatas dan gak mampu. Kemudian rendah hati. Mengakui dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Memperbaiki kelakuan dan kesombongan mereka. Dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang maha kudus. Yang maha benar. Yang maha adil. Indonesia sudah merdeka 76 tahun, saudaraku. Usianya sudah cukup tua kalau umur manusia, betul nggak? 76 itu masa pensiun.
Ada yang 76 nggak di sini? 76 itu adalah masa menikmati semua berkat dan anugerah Tuhan. Tapi hari ini Indonesia yang 76 tahun masih menderita. Belum bisa disebut dengan negara yang maju. Belum. Itu sebabnya Pak Jokowi harus bikin program Indonesia Maju. Sebab apa? Indonesia belum maju. Ini fakta, ini kenyataan. Ya. Lihat Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada besi, ada baja. Ya. Ada pertambangan lainnya, ada minyak, ada beras. Ya. Ada macam-macam kekayaan alam lain, kekayaan di dalam laut, kekayaan di darat, banyak sekali. Kayu yang gak habis-habis, banyak sekali. Tapi saudaraku, sampai hari ini Indonesia belum punya industri sendiri yang bisa kita andalkan di dalam dan di luar negeri. 76 tahun merdeka. Belum ada satu industri pun yang bisa kita banggakan. Ya dulu ada Nurtanio, pabrik pesawat terbang, tapi hari ini nggak tahu terbang kemana. Ya. Dulu ada pabrik mobil Timor, tapi nggak tahu sekarang melayang ke timur atau ke barat nggak ketemu. Ya, kita punya minyak, punya beras, punya jagung, punya hasil bumi yang berlimpah, tapi sampai hari ini masih impor dari luar negeri. Ironis, buah-buahan berlimpah, tapi impor buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Ironis. Ya, tanaman bunga-bunga berlimpah, tapi sampai hari ini tidak ada satu produk minyak wangi yang bisa kita andalkan dan dipakai oleh ibu-ibu. Ayo ibu-ibu ngaku, pakai minyak wangi mana kamu? Ada di Indonesia? Nggak ada, cuma ada minyak nyong-nyong untuk mayat itu loh. Bukan menghina, tapi ini fakta. Gak ada sebuah industri yang bisa kita andalkan hari ini dan kita bangga. Aku dari Indonesia, ini industri kami. Silakan pakai, gak ada. Menyedihkan. Ya. Apa sebabnya saudaraku? Apa sebabnya? Kemungkinan sekali jangan-jangan ada oknum-oknum yang masih meninggikan dirinya. Yang masih sok pintar, masih menganggap hebat, masih mementingkan diri sendiri. Dan tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Besar sekali kemungkinan itu. Ya. Ditambah dengan hidup gak punya takut akan Tuhan. Seolah-olah gak ada Tuhan. Gak takut. Tuhan gak tahu dibuang kemana, gak perlu Tuhan. Ya. Mulut mesti mengatakan, oh Tuhan, tapi prakteknya hidupnya tidak pernah memiliki Tuhan. Oh, kita harus berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan terhadap orang-orang sedemikian. Merendahkan dirinya dan berdoa dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan. Syarat kedua, beriman kepada Tuhan. Istilah mencari wajah Tuhan dalam ayat tadi, mencari wajah Tuhan adalah sebuah tindakan nyata untuk beriman kepada Tuhan. Sang pencipta, sang pemelihara, sang penyelamat. Itu mencari wajah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan, memulihkan, memelihara, dan memberkati. Bagi orang yang memiliki mata iman, bukan mata ini, mata iman, akan mendapat anugerah keselamatan. Akan mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah dan berkat-berkat lainnya. Saya ingat waktu Jason, anakku yang paling kecil berusia 5 tahun. Ya, saya pernah ajak mereka, dia dan kedua kokonya, bermain sebuah permainan yang disebut dengan
jalan dengan mata tertutup. Jadi mata Jason ditutup, lalu dia harus berjalan mengikuti suara ayahnya menuju kepada tujuan yang ditentukan. Nah, kedua kokonya, Gabby dan Michael itu, mereka ibarat si iblis yang menyelewengkan dia supaya gak nyampe. Ini namanya permainan mata tertutup, ya. Gak gampang, pelajaran ini mengajarkan kita bahwa berjalan dengan mata buta, berjalan dengan mata tertutup itu sangat-sangat sulit. Kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak melihat masa depan. Kita tidak tahu harus berarah kemana, tujuan kemana. Kalau tidak ada suara Tuhan, suara firman Tuhan yang membimbing, kita akan fail. Ya, salah-salah bisa jatuh, bisa tabrak tembok, dan Jason tabrak tembok, kepalanya sempat benjol karena kokonya mengarahkan ke arah yang salah. Dengar suara kokonya. Ya. Tapi indahnya waktu dia tertabrak tembok, dedinya langsung peluk dia. Hah? Itu indahnya jadi orang Kristen ya, waktu kamu terjatuh, kamu dipeluk, dipelihara. Dan kemudian dia konsentrasi mendengar hanya suara dedinya. Dan dia berhasil sampai kepada tujuan. Ini yang disebut dengan permainan mata iman. Mata iman seperti itu, saudaraku, kita tidak melihat. Kita tidak tahu ada apa di depan, tapi kita ada firman Tuhan. Kita bisa fokus memegang firman Tuhan yang berbicara kepada kita, yang memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita, dan kita bisa sampai kepada tujuan dengan selamat dan sukses. Indonesia membutuhkan itu, saudaraku. Kita perlu berdoa untuk Indonesia, supaya orang-orang Indonesia memiliki mata iman. Bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Jalan satu-satunya adalah beriman kepada Tuhan yang menyelamatkan. Berapapun kau kaya, berapapun kau hebat dan pintar, ingat, tidak bisa membeli nyawamu sendiri. Itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Tahu-tahu kita dengar si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal, juga bisa beli. Walaupun duitnya banyak. Berapapun hebatnya engkau, kayamu dan pintarmu, tidak bisa ditukar dengan nyawa saudara. Tidak bisa ditukar dengan berkat dan anugerah Tuhan. Harus datang beriman kepada Tuhan, Sang Pencipta itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Yesus Kristus yang turun ke dunia ini, inkarnasi. Dan dia mati di atas kayu salib, menyelamatkan setiap manusia berdosa. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia pasti diselamatkan, dia pasti dipelihara, dia pasti diberkati, dan buktinya adalah Yesus Kristus bangkit dari kematian. 40 hari kemudian, dia naik ke sorga. Hei saudara-saudaraku, orang-orang Indonesia, jika engkau belum memiliki keselamatan yang pasti, dari hati saya yang paling rendah berkata, terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Beriman kepadanya, engkau pasti diselamatkan. Pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan. Pasti diselamatkan, diberkati, dan saudara akan dipulihkan. Indonesia membutuhkan mata iman sedemikian. Amin. Kita harus berdoa untuk Indonesia. Orang-orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen, mari kita berdoa untuk Indonesia, supaya lebih banyak orang beriman kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah badai pandemi yang belum berlalu. Saya rindu orang Kristen itu punya kesaksian yang baik. Punya perbuatan yang baik. Bukan hanya bisa berbicara soal Yesus Kristus dari mulutnya. Injil berbicara, Injil kata-kata yang disebut dengan verbal gospel. Tetapi juga Injil dengan perbuatan baik, non-verbal gospel. Perbuatan yang baik. Sehingga orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka tergerak. Dan mereka kagum, kemudian mereka bisa percaya kepada Tuhan. Saya membaca sebuah surat dari seorang Muslim yang berterima kasih kepada Pak Ahok, mantan Gubernur DKI. Demikian isinya. Selamat sore Bapak,
Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak dalam penyelesaian rumah dinas dari ibu kami yang tinggal di rumah itu. Akhirnya terselesaikan. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Ini sebuah kesaksian contoh. Orang yang tidak mengenal Tuhan mendapatkan bantuan yang konkret, yang nyata. Ini non-verbal gospel. Tapi Pak Ahok tidak klaim itu dia hebat atau dia pinter. Enggak. Dia bilang, Lause, Tuhan yang memberi saya hikmat untuk bisa memperjuangkan dan minta pengadilan menyelesaikan, sebab rumah dinas ini menjadi masalah berlarut-larut sudah lama. Dan puji Tuhan bisa selesai tuntas. Kita perlu berdoa supaya di Indonesia orang-orang Kristen bangkit dan melakukan perbuatan yang baik dan nyata. Punya kesaksian yang baik untuk semua, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Baru kemudian kita ceritakan Injil, verbal gospel, Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Amin. Yang ketiga, syarat terakhir, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Istilah berbalik artinya bertobat dan berputar 180 derajat. Kalau tadi menuju kebinasaan, sekarang menuju kepada keselamatan. Kalau tadi berbuat jahat, sekarang berbuat yang baik. Kalau tadi melakukan hal-hal yang buruk, yang memalukan nama Tuhan, sekarang melakukan hal-hal kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya berbalik, bertobat. Sebab bertobat itu adalah berubah arah 180 derajat. Itu permintaan Tuhan. Jika kamu berbalik daripada jalan-jalanmu yang jahat, aku akan mendengar dari sorga. Aku akan memulihkan negeri ini. Oh, secara nasional, negara kita akan dipulihkan kalau berbalik kepada Tuhan. Saya baca indeks persepsi korupsi IPK. Ya. Saudara ini bisa baca juga. IPK itu skalanya, ya, persepsi korupsi itu skalanya angkanya 0 sampai 100. Ya, 0 sampai 100 itu skalanya. Kalau 0 itu sangat korupsi. Kalau 100 itu sangat bersih. Jadi itu dari sangat korupsi sampai sangat bersih. Nah, saudara tahu Indonesia ya tahun 2020 tahun lalu itu angkanya berapa? 37. Jadi cukup kotor ya, 37 ya. Karena 50 baru setengah kotor, setengah bersih. Ini cukup kotor, 37. Dan 37 ini adalah mundur, bukan maju. Sebab 2019 itu adalah 41. Jadi melorot. Artinya makin kotor. Makin korupsi. 2019 peringkat kita itu adalah peringkat dunia ya. Negara yang angka korupsinya kalau seluruh dunia diukur, Indonesia itu 2019 peringkat 80. Sekarang melorot turun peringkat 102. Saya nggak tahu, semoga 2021 nggak makin melorot. Tapi saudara, statistik ini beritahu kita apa? Selama ada pandemi di Indonesia, mulai 2019 sampai 2020, Indonesia bukan membaik. Indonesia semakin buruk, semakin kotor. Pejabat-pejabat dan oknum-oknum semakin jahat, semakin memikirkan diri sendiri. Ini yang terjadi. Sehingga IPK-nya melorot. Ini fakta yang harus kita terima, saudaraku. Ini Indonesia. Oh, saudaraku, tidak cukupkah penderitaan kita di 2019? Lalu 20 haruskah lebih menderita?
Tidak cukupkah penderitaan di 2020, sehingga 2021 kita harus lebih menderita, saudaraku. Ini Indonesia. Kita bisa berdoa dan menangis untuk Indonesia. Ini kondisi kita di Indonesia. Merdeka 76 tahun, saudaraku, memburuk. Ini ibarat tadi ayat pembimbing di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Jangan cuma teriak, merdeka, merdeka. Tapi tidak ada perubahan. Ya. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi, menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah yang takut akan Tuhan. Itu menjadi doa kita, saudaraku. Ya, kita perlu doa untuk Indonesia secara serius. Untuk pejabat-pejabat, untuk oknum-oknum yang masih menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Yang berbuat jahat. Supaya mereka segera bertobat. Supaya mereka berubah, berbalik 180 derajat. Sebab Bapak saudaraku jika tidak bertobat, tidak mustahil Indonesia akan semakin menderita di masa yang akan datang. Sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Saya baca berita tentang Presiden Jokowi yang meresmikan rumah sakit modular Pertamina di Tanjung Duren baru-baru ini. Ya, tanggal 8 Agustus. Ya, minggu lalu, baru seminggu. Ya. Rupanya itu adalah karya Ahok dan timnya. Dia sebagai komisaris utama di sana. Di tengah-tengah pandemi yang mengganas, Pertamina membangun rumah sakit modular yang jauh lebih besar dari rumah sakit Pertamina di Simpruk. Dikebut, saudaraku, super cepat. Ya. Gak sampai sebulan, dimulai 9 Juli, selesai, diresmikan 6 Agustus. Sebelum kemerdekaan. Jokowi mengapresiasi ya, karya seperti ini dari Pertamina dan kawan-kawan. Banyak pihak yang mengapresiasi. Dibangun di atas tanah yang luas 4,2 hektar, memiliki fasilitas lengkap dengan standar WHO, memiliki tempat tidur 305 pasien, 2/3-nya untuk ICU khusus dibangun untuk menolong pasien-pasien yang kena COVID-19. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, karya Ahok dan kawan-kawan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Termasuk salah satu yang saya baca si Denny Siregar, saudara pasti tahu. Ya. Dia menulis, ya, penulis medsos yang sangat berpengaruh. Dia bilang Ahok adalah orang yang bekerja. Ditempatkan dimanapun, dia tetap giat bekerja dan menjadi berkat, menjadi manfaat, ada gunanya. Kemudian dengan sindiran halus kepada gubernur DKI, dia bilang, tidak cuma mengunjungi kuburan dan bermain-main kata saja. Baca berita itu kemudian saya apresiasi Ahok. Dia adalah salah satu anak muda kita dulu di Indonesia. Ya, saya bilang bagus, karya yang baik, memikirkan kesejahteraan rakyat. Dengan rendah hati, dia bilang begini, Lao Tse, bukan saya juga. Tugas saya adalah lakukan transparansi dan lelang jabatan. Atau yang disebut dengan internal job posting. Jadi kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk semua bawahan, semua orang. Supaya mereka berkarya, supaya mereka itu rajin, supaya tekun, supaya mereka mencapai karya tertentu dan nanti dapat jabatan tertentu. Jadi istilahnya ada reward, ada punishment. Kamu rajin, kamu tekun, kamu sukses, kamu dapat jabatan yang baik. Ya, kamu dapat reward. Tapi kalau tidak, ada punishment-nya, ada hukumannya, ada resikonya, ada akibatnya.
Itu yang saya lakukan, dia bilang. Supaya keadilan kepada semua orang tercapai. Meratakan kesempatan untuk meningkatkan jabatannya, posisinya. Jadi tidak main pungli, tidak main kotor, tidak main sogok menyogok, tidak main koneksi, tidak main notabene kecebelete, itu dari zaman dulu itu. Gak ada gitu, gak ada. Semua bersih, transparan. Ya. Dan hasilnya ada banyak orang-orang yang baik bermunculan ke permukaan. Ini sebuah kesaksian, saudaraku, ini sebuah contoh. Ya, kita perlu doakan Indonesia agar ke depan nanti ada lebih banyak pejabat-pejabat yang sungguh-sungguh bermutu naik ke permukaan. Melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, melakukan keadilan, dan sungguh-sungguh bisa membangun Indonesia bersama-sama. Kasihan kan kalau cuma Pak Jokowi dan segelintir manusia saja yang rajin, yang tekun, yang berjuang, yang bersih, yang melakukan yang terbaik dan benar untuk seluruh rakyat Indonesia. Kasihan, kita perlu lebih banyak pejabat-pejabat yang bangkit, yang memikirkan kesejahteraan rakyat untuk keseluruhan. Itu sila kita yang kelima, bukan? Kesejahteraan rakyat, ya, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 76 tahun belum tercapai. Kita perlu berdoa, ya, supaya Indonesia dipulihkan. Menjadi negara yang sehat, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang sukses untuk kemuliaan Bapa yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Saya mohon kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk Indonesia, pikirkan Indonesia. Bapa kami yang di sorga, Kau pencipta langit dan bumi, yang menyatakan diri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu saat ini bersama-sama, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Kau pulihkan negara kami yang tercinta, Indonesia. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah, yang menunggu pemulihan. Tuhan berkati Indonesia, supaya sungguh-sungguh seluruh rakyat Indonesia boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dengan tulus, jujur, dan pengakuan yang benar. Kami berdoa Indonesia, supaya sungguh-sungguh ada mata iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penyelamat, penolong, dan pemelihara. Kami berdoa untuk Indonesia, ya Tuhan, berikan hati yang bertobat, khususnya pejabat-pejabat yang masih memikirkan kepentingan diri, kepentingan partai dan kelompok. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berilah hati yang bertobat dan takut akan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Juga oknum-oknum lain yang mencari kesempatan untuk memakai kemerdekaan ini bagi kepentingan pribadi. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berilah mereka pertobatan, ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, di dalam tangan kuasa-Mu. Berbelas kasihanlah Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin.